Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Vina Rahmawati dari Prodi Manajemen kelas A. Di video ini saya akan membahas mengenai permintaan uang, penawaran uang, penentuan suku bunga, dan juga kegiatan dalam perekonomian untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi makro. Permintaan uang adalah jumlah uang yang diminta oleh masyarakat untuk ketiga tujuan memegang uang, yaitu tujuan transaksi, tujuan berjaga-jaga, dan juga tujuan spekulasi. Permintaan uang untuk tujuan transaksi dan juga tujuan berjaga-jaga itu biasanya ditentukan oleh pendapatan nasional. Misalkan pendapatan nasional itu semakin banyak, itu juga semakin banyak uang yang diperlukan untuk tujuan transaksi dan juga tujuan berjaga-jaga. Nah, sedangkan permintaan uang untuk tujuan spekulasi itu ditentukan oleh suku bunga. Ciri-ciri dari tiap tujuan memegang uang dapat digambarkan seperti dalam grafik berikut. Penjelasan kurva A, kurva MTP dalam gambar A adalah kurva permintaan uang untuk tujuan transaksi dan juga tujuan berjaga-jaga yang ditentukan oleh pendapatan nasional. Sumbu datar menunjukkan jumlah uang yang diminta dan sumbu tegak menunjukkan pendapatan nasional. Kurva MTP bergerak dari bawah ke atas kanan, yang berarti semakin tinggi pendapatan nasional, maka semakin tinggi pula permintaan uang untuk tujuan transaksi. Kemudian gambar B menunjukkan permintaan uang untuk tujuan spekulasi. Sumbu datar menunjukkan jumlah uang untuk digunakan untuk tujuan spekulasi, dan sumbu tegak itu menunjukkan suku bunga. Artinya, semakin rendah suku bunga, maka semakin besar keinginan masyarakat untuk menyimpan uang dan tidak menggunakannya untuk spekulasi. Menurut para ahli ekonomi klasik, suku bunga ditentukan oleh penawaran tabungan dan permintaan dana untuk investasi. Nah, dalam teori Keynes, suku bunga itu ditentukan oleh permintaan dan juga penawaran uang. Grafik A menggambarkan permintaan uang untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga. Oleh karena tidak ditentukan oleh suku bunga, maka kurva MTP adalah tegak lurus. Kurva MSB dalam grafik B adalah permintaan uang untuk tujuan spekulasi. Permintaan uang dalam masyarakat, yaitu MD, yang meliputi permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga dan juga spekulasi, ditunjukkan dalam grafik C. Kurva MD itu diperoleh dari penjumlahan kurva MTP dengan kurva MSP. Kemudian kurva MD menunjukkan bahwa pada suku bunga sebesar R0, permintaan uang dalam perekonomian adalah D0. Dan pada suku bunga R1, permintaan uang dalam perekonomian adalah D1. Dalam gambar itu ditunjukkan kurva permintaan dan penawaran uang dalam perekonomian dan bagaimana kedua-dua faktor itu menentukan suku bunga. Kurva MD adalah kurva permintaan uang, sedangkan kurva MS0 dan MS1 adalah kurva penawaran uang. Jumlah penawaran uang dalam suatu masa tertentu biasanya ditentukan oleh pemerintah melalui bank sentral dan jumlahnya tetap dalam jangka pendek. Maka kurva penawaran uang adalah tegak lurus. Perubahan dalam penawaran uang ditunjukkan oleh pergerakan-pergerakan dari kurva tersebut. Pergerakan ke kiri berarti penawaran uang turun, dan pergerakan ke kanan berarti penawaran uang itu bertambah. Suku bunga dalam ekonomi ditentukan oleh keseimbangan dalam permintaan dan penawaran uang. Asumsikan pada mulanya jumlah penawaran uang adalah MS0. Kurva ini bersilang dengan kurva MD pada E0, dan ini berarti bahwa suku bunga adalah R0. Seterusnya, asumsikan pula penawaran uang bertambah dan menjadi MS1. Kurva ini bersilang dengan MD di E1, dan ini berarti suku bunga turun menjadi R1. Dari contoh ini menunjukkan bahwa perubahan-perubahan dalam penawaran uang itu akan mempengaruhi suku bunga. Selanjutnya ada mekanisme transmisi.
Mekanisme transmisi itu suatu rangkaian peristiwa yang menyebabkan efek perubahan penawaran uang ke atas kegiatan ekonomi negara. Berikut ini saya akan jelaskan mengenai grafik. Grafik A menggambarkan efek pertambahan penawaran uang ke atas suku bunga. Pertambahan penawaran uang dari MS0 menjadi MS1 menyebabkan suku bunga merosot dari R0 menjadi R1. Kemudian, efek perubahan suku bunga ke atas investasi ditunjukkan dalam gambar B. Ketika tingkat bunga adalah R0, tingkat investasi swasta adalah I0. Penurunan suku bunga menjadi R1 menyebabkan investasi bertambah menjadi I1. Ini berarti investasi bertambah sebanyak delta I. Nah, kemudian dalam gambar C itu ditunjukkan efek dari pertambahan investasi delta I ke atas pengeluaran agregat dan juga pendapatan nasional. Sebelum berlaku kenaikan investasi, pengeluaran agregat adalah AE0, maka pendapatan nasional adalah Y0. Kenaikan investasi sebanyak delta I menaikkan pengeluaran agregat dari AE0 menjadi AE1. Sebagai akibatnya, pendapatan nasional bertambah dan akan mencapai Y1. Selanjutnya ada analisis ADAS. Nah, analisis ADAS itu merupakan analisis keseimbangan pendapatan nasional yang melengkapi analisis keseimbangan pengeluaran agregat dan juga penawaran agregat, atau bisa disimbolkan dengan Y sama dengan AE. Dalam analisis ADAS diperhatikan bagaimana keseimbangan pendapatan nasional dicapai dalam keadaan harga-harga mengalami perubahan. Kata AD itu merupakan singkatan dari agregat demand atau permintaan agregat. Dan kata AS itu singkatan dari istilah agregat supply atau penawaran agregat. Efek perubahan penawaran uang ke atas kurva AD. Dalam grafik A ditunjukkan bagaimana perubahan penawaran uang akan mempengaruhi keseimbangan Y sama dengan AE dan pendapatan nasional. Pada awalnya, diasumsikan pengeluaran agregat adalah AE0 dan tingkat harga adalah P0. Pengeluaran agregat tersebut akan menyebabkan keseimbangan pendapatan nasional dicapai di E0 dan dengan demikian pada mulanya pendapatan nasional adalah Y0. Dalam gambar B ditunjukkan kurva AD yang melalui titik A yang menggambarkan tingkat harga adalah P0 dan pendapatan nasional real adalah Y0. Perubahan penawaran uang seperti ditunjukkan dalam analisis mengenai mekanisme transmisi akan mengalihkan kurva AE0 apabila penawaran uang berkurang, kurva AE0 akan bergeser ke bawah, misalnya menjadi AE1. Keseimbangan ekonomi negara dicapai di E1 dan pendapatan nasional berkurang kepada Y1. Perubahan ini berlaku pada tingkat harga yang tidak berubah, yaitu pada P0. Dengan demikian, dalam analisis ADAS, keseimbangan di E1 digambarkan oleh titik B pada grafik B. Perubahan yang sebaliknya, yaitu apabila penawaran uang bertambah, kurva pengeluaran agregat akan ke atas, misalnya menjadi AE2. Kemudian, keseimbangan pendapatan nasional akan berubah ke E2 dan pendapatan nasional meningkat menjadi Y2. Dalam analisis ADAS, keseimbangan ini ditunjukkan oleh titik C. Titik ini menggambarkan sampai di mana kurva AD0 bergerak apabila penawaran uang bertambah. Pertambahan ini menyebabkan AD0 bergeser menjadi AD2. Pada keadaan pertama, kurva AS itu landai. Perhatikan pada gambar, pada
kurva AD dan kurva AS yang bentuknya landai. Nah, keseimbangan AD/AS yang asal adalah DE, dengan demikian tingkat harga adalah P0 dan pendapatan nasional real Y0. Pertambahan penawaran uang mengalihkan kurva AD menjadi AD1 dan menyebabkan keseimbangan bergeser ke E1. Kedudukan keseimbangan ini menunjukkan tingkat harga mengalami kenaikan yang relatif kecil dari P0 menjadi P1 ya, dan pendapatan nasional real mengalami kenaikan yang relatif besar dari Y0 menjadi Y1. Selanjutnya, keseimbangan di antara AD dan AS, di mana kurva AS1 itu curam. Keseimbangan awal itu terletak pada titik E yang juga pada tingkat harga P0 dan pendapatan nasional real Y0 yang sama dengan pada keseimbangan pada keadaan 1. Akan tetapi, jelas dilihat seperti pada gambar, perubahan keseimbangan yang berlaku itu berbeda sifatnya. Dalam keadaan 2, harga mengalami kenaikan yang lebih tinggi, yaitu pada P0 P2 dalam keadaan 2 lebih besar dari P0 P1 dalam keadaan 1. Dan pendapatan nasional real mengalami pertambahan yang lebih rendah, Y0 Y1 dalam keadaan 1 adalah lebih besar dari Y0 Y2 dalam keadaan 2. Kebijakan moneter dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu kebijakan moneter kualitatif dan juga kebijakan moneter kuantitatif. Nah, kebijakan moneter kuantitatif itu kebijakan bank sentral itu yang bertujuan utama mempengaruhi jumlah penawaran uang dan suku bunga dalam perekonomian. Kemudian, kebijakan moneter kualitatif itu kebijakan bank sentral yang bertujuan mengawasi bentuk-bentuk pinjaman dan investasi yang dilakukan oleh bank-bank perdagangan. Dengan kata lain, tujuan utama kebijakan ini bukanlah untuk mengawasi perkembangan penawaran uang, tetapi untuk mempengaruhi jenis-jenis pinjaman yang diberikan institusi keuangan. Hal ini memungkinkan bank sentral menggalakkan pertumbuhan ekonomi ke arah yang diharapkan. Kebijakan moneter yang bersifat kuantitatif dapat dibedakan ke dalam 3 jenis tindakan, yaitu melakukan jual beli surat-surat berharga di dalam pasar uang dan pasar modal. Langkah ini dinamakan operasi pasar terbuka. Kemudian, membuat perubahan ke atas suku diskonto dan suku bunga yang harus dibayar oleh bank-bank perdagangan. Kemudian yang ketiga, membuat perubahan ke atas cadangan minimum yang harus disimpan oleh bank-bank perdagangan. Kebijakan moneter yang bersifat kualitatif biasanya dibedakan ke dalam 2 jenis, yakni pengawalan pinjaman secara terpilih. Kebijakan ini dilakukan dengan menentukan jenis-jenis pinjaman mana yang harus dikurangi atau digalakkan. Kemudian yang kedua itu pembujukan moral. Dalam melaksanakan kebijakan ini, Bank Sentral mengadakan pertemuan langsung dengan bank-bank perdagangan untuk meminta mereka untuk melakukan langkah-langkah tertentu. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan karena saya masih dalam proses pembelajaran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.